Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada channel YouTube kelas E 2018, di mana pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah biofarmasi kami akan membawakan sebuah materi dengan pokok bahasan sediaan oral. Poin pembahasan utama kami terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada kinetik pelepasan zat aktif dari sediaan oral atau tablet dan studi in vitro obat yang diberikan secara peroral. Materi pertama ada kinetik pelepasan zat aktif dari sediaan oral atau tablet. Kami bagi kembali menjadi 4 bab, yaitu ada kinetik predisposisi zat aktif dari sediaan tablet di dalam tubuh, faktor teknologi yang berpengaruh pada pelepasan dan pelarutan zat aktif dari sediaan tablet, faktor formulasi yang berpengaruh pada pelepasan dan pelarutan zat aktif dari sediaan tablet, hingga zat aktif dalam sediaan tersalut. Kinetik predisposisi zat aktif dari sediaan tablet di dalam tubuh. Pada sediaan tablet yang memiliki label berikanlah bersama air, memiliki arti bahwa air akan mempengaruhi proses penghancuran tablet. Air kemudian akan mengecerkan cairan lambung yang relatif kental hingga memungkinkan perembesan air ke dalam tablet dengan baik. Tegangan permukaan cairan lambung yang jauh lebih kecil dari tegangan air akan merangsang pengeluarannya garam empedu, dan adanya garam empedu akan memudahkan penembusan air ke dalam tablet. Selain itu, tablet dapat dibuat mampu bertahan terhadap aksi cairan lambung, baik dengan mengatur formula tablet maupun dengan memilih jenis zat aktif tertentu yang tahan pada cairan lambung. Dapat kita ambil contoh seperti pada tablet effervescent, di mana tablet ini dikelola seperti halnya tablet klasik, di mana ia akan hancur dalam segelas air dan melepaskan zat aktifnya yang umum dalam keadaan terlarut. Selanjutnya masalahnya sama seperti pemberian larutan air gas dengan adanya gas karbon dioksida, akan mempercepat waktu transit larutan tersebut ke dalam lambung. Jadi, pelarutan zat aktif tidak hanya berasal dari hancuran obat, tapi juga dari agregat yang dibebaskan pada tahap awal, terutama bila penghancuran berlangsung jauh lebih lama. Setelah dilakukan pengujian penghancuran in vitro, kita dapat kualifikasikan proses penghancuran menjadi 3 tipe, yaitu pertama ada hancuran makro granul, di mana tablet hancur dalam fragmen-fragmen besar yang mengendap dengan cepat di dasar beker. Meskipun dalam hal tersebut waktu hancurnya itu lebih cepat, namun pelarutan zat aktif dapat menjadi lebih lambat bila tidak ada penghancuran kedua yang cepat dari fragmen besar, karena pelarutan terjadi secara difusi. Kedua ada hancuran mikrogranul, di mana tablet hancur atas fragmen-fragmen besar dan kemudian mengendap di dasar beker, lalu mengalami penghancuran kedua dan membebaskan awan partikel yang sangat halus di sekitarnya. Dan ketiga ada hancuran micronized, di mana di sini akan muncul istilah yang sebelumnya aspek koloida sebagai pengganti dari hancuran yang micronized, karena media cairan akan tampak seperti susu akibat adanya sebaran yang sangat halus dari tablet tersendiri. Umumnya zat aktif ini akan berubah langsung menjadi granul-granul asalnya. Dengan kehalusan tersebut itulah maka nyata jika penghancuran tersebut ideal untuk mendapatkan ketersediaan hati-hati yang lebih cepat. Akan tetapi karena pengikisan tablet yang lambat, maka waktu hancur tablet akan berlangsung jauh lebih lama pula. 2. Faktor teknologi yang berpengaruh pada pelepasan dan pelarutan zat aktif dari sediaan tablet itu meliputi 1. Gaya kempa dan porositas massa tablet. Semakin besar gaya kempa, maka semakin besar kontak luas permukaan antar partikel dan makin besar pula luas permukaan adhesi interpartikel. Dengan demikian, ruang kosong semakin kecil. Hal ini berarti bahwa semakin kecil sampai pada batas di mana semua peningkatan gaya tekan di atas nilai batas tidak dapat bereaksi. Campuran serbuk penyusun tablet mempunyai kepadatan maksimum. Pori-pori merupakan jalur penting masuknya air ke dalam tablet. Penurunan porositas menyebabkan penurunan secara nyata laju penghancuran dan laju pelarutan zat aktif. 2. Jenis mesin pengempa tablet. Gaya yang digunakan selama pengempaan ternyata terbagi merata pada mesin rotatif yang bekerja dengan 2 piston inferior dan superior, sedangkan pada mesin alternatif tablet yang dihasilkan kurang homogen dan terdapat bagian yang lebih keras pada permukaan yang berhadapan dengan piston dan superior. Bahan pelincir mengurangi gaya hancur hingga memungkinkan penyebaran gaya kempa secara merata ke dalam massa tablet. 3. Metode pembuatan.
Metode pembuatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengempaan langsung. Waktu hancur dan laju pelarutan sangat bergantung pada bahan pembawa yang digunakan. Bahan-bahan ini harus bersifat kering dan bahan yang dapat memperbaiki aliran serbuk kadang-kadang juga mempercepat hancurnya tablet. Yang kedua, granulasi. Kekerasan kempaan akan berpengaruh pada kelarutan zat aktif. Bila butirannya keras, maka penyebaran granulometrik akan berpengaruh pada porositas tablet. Butiran yang agak besar menyebabkan porositas meningkat. Bila butiran-butiran rapuh, maka granulometriknya agak rendah. Cara dan kondisi granulasi sangat berpengaruh pada kekerasan dan porositas granul untuk pengempaan, yaitu pada granulasi kering dan granulasi basah. 3. Faktor formulasi yang berpengaruh pada pelepasan dan pelarutan zat aktif dari sediaan tablet. Bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan tablet mempunyai peranan penting terhadap ketersediaan zat aktif. Pengaruh ini terjadi jika zat aktif dalam tablet berdosis kecil dan keterserapannya rendah. Zat tambahan yang digunakan yaitu biasanya yang pertama bahan pengencer seperti laktosa, sukrosa, manitol, pati, selulosa mikrokristal. Yang kedua bahan penggumpal seperti polipinilpirolidon, gom akasia, gelatin, sukrosa, popidon, metilselulosa, dan karboksi metilselulosa. Yang ketiga bahan penghancur seperti amilum manihot kering, gelatinum, agar-agar, natrium alginat. Yang keempat bahan pelincir dan bahan mengalir seperti magnesium stearat dan asam stearat. Selanjutnya, zat aktif dalam sediaan tersalut. Yang pertama, salut gula dan tablet salut yang tidak tahan asam. Bentuk sediaan tablet salut umumnya digunakan dengan tujuan melindungi zat aktif terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh faktor luar seperti oksidasi, kelembapan, dan cahaya. Menyekat suatu zat aktif yang tak tercampurkan dan menutupi rasa yang tidak enak. Timbulnya masalah sediaan bersalut, terutama sediaan yang tidak tahan cairan lambung pada pelepasan dan pelarutan zat aktif adalah bila zat aktif larut dalam cairan lambung. Waktu yang diperlukan untuk pelarutan bahan penyalut dapat menyebabkan beberapa hambatan tertentu, terutama dalam hal penyalutan dengan gula. Jenis-jenisnya yaitu 1. Tablet yang disalut dengan penyalutan kering. Penyalutan kering diperoleh dengan pengempaan suatu inti massa serbuk atau granul. Bila sediaan yang diperoleh tidak disalut lagi dengan teknik lain, maka pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan terjadi dalam 2 tahap, yaitu hancurnya lapisan pertama dan mungkin disertai pelepasan zat aktif, dan hancurnya inti. Hal ini diawali dengan perembesan cairan dan penghancuran sebelum seluruh penyalut larut. Kedua, ada salut gula. Perembesan air terjadi lebih lambat dibandingkan dengan tablet tak bersalut. Hal tersebut terjadi karena adanya pengikisan lapisan penyalut oleh pelarutan squelette yang larut air. Faktor yang berpengaruh pada laju pelarutan salutan adalah daya larut air aktif dalam komponen penyusun tablet, ketebalan salutan, dan jumlah dan sifat serbuk yang dicampur selama pemberian muncilak dan pengolahan. Yang terakhir ada tablet salut film. Di permukaan inti tablet terdapat lapisan film dengan tebal beberapa mikron, terdiri dari suatu senyawa yang melindungi tablet dan meloloskan zat aktif secara difusi ke dalam cairan biologik. Dalam hal penyalutan sediaan yang bukan tahan cairan lambung, maka film tersebut harus larut ke dalam cairan lambung. Bentuk sediaan tahan asam. Penyalutan sediaan yang tahan pada cairan lambung, larut enterik, disebut juga salut enterik, dapat diterapkan pada partikel atau butiran untuk pengempaan atau pada granula yang akan dimasukkan ke dalam kapsul. Sediaan itu sendiri, inti tablet dilapisi dengan suatu lapisan yang pecah dalam cairan selain cairan lambung, misalnya tablet dan kapsul. Beberapa penyalutan sempurna yang tahan cairan lambung akan menjadi peka bila tinggal cukup lama di lambung karena cairan lambung akan meresap dan berdifusi menuju inti dan mencapai zat aktif yang akan dilindungi.
Film yang melapisi permukaan tablet harus terikat sempurna dengan inti, dengan ketebalan merata, kekenyalan dan ketahanan mekanik tertentu, tidak berpori, tidak meloloskan perembesan, dan yang lebih utama adalah tidak larut pada cairan dengan keasaman pH di bawah batas tertentu. Sediaan serbuk sederhana atau campuran serbuk umumnya diberikan dalam dosis terbagi, berbentuk bungkusan atau paket tertutup rapat. Pada serbuk tersebut larut air, maka mungkin terjadi suatu penyerapan yang cepat, walaupun terjadi pengendapan zat aktif di lambung, misalnya dalam hal garam salisilat. Serbuk yang dikemas dalam paket tertutup atau saset juga mungkin tidak larut, sehingga harus disuspensikan dulu dalam air. Misalnya, sediaan saset untuk anak-anak yang mengandung antibiotika. Untuk bayi, ketersediaan hayati zat aktif terbaik diperoleh dari bentuk tablet yang dimasukkan dengan sangat hati-hati. Akhirnya, serbuk zat aktif lebih sering diberikan dalam sediaan serbuk ketersediaan hayati terbagi, kapsul keras atau kapsul lunak. Bagian B, studi in vitro obat yang diberikan per oral. Pengujian ini menjamin bahwa tablet akan hancur pada cairan tubuh, sehingga akan tersedia dalam bentuk molekulernya. Obat yang tersedia dalam bentuk molekuler yang akan diabsorpsi oleh tubuh. Bila tablet cepat hancur pada cairan tubuh, absorpsinya akan semakin cepat, sehingga diharapkan efek terapi yang diinginkan akan cepat tercapai. Yang akan dibahas yaitu yang pertama, uji penghancuran tablet, yang kedua, uji pelarutan tablet, dan yang ketiga, uji BABS sediaan tablet. Yang pertama ada uji penghancuran tablet. Ada alat dan pengadukan. Tanpa pengadukan, tablet diletakkan pada penyaring yang berada 3 cm di atas dasar wadah gelas. Pengadukan di dalam dan tidak berkesinambungan. Diletakkan plat dari gelas pleksi yang dihubungkan termometer di atas tablet dan akan berhenti bila plat kontak dengan penyaring. Bila ketebalan fragmen tablet menjadi dapat diabaikan. Pengadukan di dalam dan berkesinambungan. Wadah cairan uji terdiri dari tabung bening yang bagian atasnya terbuka, sedangkan bagian bawahnya dilengkapi dengan penyaring dari logam yang mudah teroksidasi. Sebuah keranjang yang bergerak menampung ke-6 tabung yang dilengkapi disk dari bahan plastik bening dengan kanal-kanal halus dan diletakkan tabung yang berisi bahan penguji dalam cairan penguji. Cairan penghancur digunakan air sebagai media pelarut. Sebaiknya menggunakan cairan ionik asam buatan dengan kekentalan dan tenggangan permukaan tertentu. Suhu. Pharmacopoeia Swiss menetapkan suhu percobaan pada suhu 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Sedangkan Pharmacopoeia Belanda menggunakan suhu 38 sampai dengan 40 derajat Celcius. Jumlah tablet. Jumlah tablet yang digunakan antara lain 3 tablet, 5 tablet, 6 tablet, dan 12 tablet dibagi menjadi 2 untuk suhu 20 derajat Celcius dan suhu 37 derajat Celcius berdasarkan Pharmacopoeia Swiss. Dan kemudian yaitu waktu hancur. Waktu hancurnya sangat beragam karena cara pengadukan yang beragam dan umumnya dilakukan kurang lebih antara kisaran waktu 10 sampai dengan 45 menit. Uji pelarutan tablet. Senyawa dengan kelarutan yang sangat rendah sudah bersifat lepas lambat. Pelepasan obat dari bentuk sediaan dalam cairan gastrointestinal dibatasi oleh kecepatan disolusinya. Kelarutan didefinisikan sebagai banyak materi obat yang dapat terlarut dalam suatu solvent atau pelarut. Pada kesetimbangan, kelarutan berkaitan dengan disolusi atau pelarut, yaitu laju larutnya suatu zat dalam suatu waktu. Kelarutan merupakan parameter biofarmasetik untuk pemberian oral, karena obat harus larut dalam cairan lambung sebelum diabsorpsi. Studi pelarutan ditinjau dari 3 tahap pembuatan obat, yaitu yang pertama adalah studi pelarutan senyawa murni. Dalam suatu atau lebih cairan penguji, studi ini dilakukan untuk melihat masalah yang dapat timbul
oleh pemakaian komponen baru atau untuk memilih suatu di antaranya sebagai pilihan molekul zat aktif. Studi pelarutan berbagai sediaan. Mengandung zat aktif yang sama dimaksudkan adalah menentukan dalam batasan-batasan tertentu sediaan manakah yang terbaik, kemudian dan dalam hal ini dilakukan sejumlah penelitian gunanya untuk mencari hubungan antara laju kelarutan dan laju penyerapan. Selain itu juga ada kontrol kinetik pelarutan. Dilakukan dalam suatu rangkaian kontrol kualitas untuk memastikan fabrikasi yang baik dari suatu lot. Pengujian ini juga nantinya akan dapat memberikan banyak masukan dibandingkan dengan pengujian waktu hancur yang sederhana. Menggunakan metode USP30NF 25 tipe 2 atau tipe dayung dengan medium 900 mili 0,1 N HCl pada suhu 37 derajat Celcius dan kecepatan 100 rpm setelah 10, 20, 30, 40, 50, dan 60, 5 mili larutan ditarik dan diganti sejumlah 0,1 NaCl larutan yang sama. Sampel larutan di solusi kemudian dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 295 nm. 3. Uji bioavailabilitas atau bioekuivalensi sediaan tablet. Untuk mengetahui perbandingan kualitas obat sediaan generik dengan sediaan paten, perlu diketahui bioekuivalensi antara dua sediaan tersebut. Masing-masing sediaan diukur bioavailabilitasnya. Perbandingan bioavailabilitas ini disebut bioekuivalensi obat. Dasar untuk menentukan bioavailabilitas suatu obat terlebih dahulu harus diketahui profil disolusinya. Disolusi tablet ialah jumlah atau persen zat aktif dari sediaan padat yang larut pada waktu tertentu dalam kondisi baku. Kondisi yang dimaksud misalnya dalam suhu, kecepatan, pengadukan, dan komposisi media tertentu. Uji disolusi merupakan suatu metode fisika kimia yang penting sebagai parameter dalam pengembangan produk dan pengendalian mutu sediaan obat yang didasarkan pada pengukuran kecepatan pelepasan dan melarut zat aktif dari sediaannya. Uji disolusi digunakan untuk uji bioavailabilitas secara in vitro. Karena hasil uji disolusi berkolerasi dengan ketersediaan hayati obat dalam tubuh. Bioavailabilitas merupakan kecepatan dan jumlah zat aktif yang terkandung dalam suatu sediaan untuk lepas mencapai sirkulasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka dengan mengetahui bioavailabilitas suatu obat, dapat diketahui bagaimana daya terapeutik, aktivitas klinik, serta aktivitas toksik suatu obat. 12 absorpsi berperan penting dalam menentukan bioavailabilitas terapeutik yang sesuai. Perjalanan obat dalam tubuh diawali dengan proses absorpsi, yaitu disintegrasi, deagregasi, dan disolusi. Uji disolusi ialah suatu metode fisika kimia digunakan dalam pengembangan produk dan pengendalian mutu sediaan obat berdasarkan pengukuran parameter kecepatan pelepasan dan melarut zat berkhasiat dari sediaannya. Uji disolusi ini dapat digunakan untuk mengetahui bioavailabilitas suatu obat karena hasil disolusi berkorelasi secara erat dengan ketersediaan hayati suatu obat dalam tubuh. Sedangkan uji bioekivalensi merupakan cara untuk menilai aktivitas obat di dalam tubuh. Ketersediaan hayati adalah persentase dan kecepatan zat aktif dari suatu produk obat yang mencapai atau tersedia dalam sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau aktif setelah pemberian produk obat tersebut. Diukur dari kadarnya dalam darah terhadap waktu atau dari ekskresinya dalam urin. Parameter farmakokinetika yang dinilai dalam studi adalah luas area di bawah kurva kadar terhadap waktu selama 72 jam atau AUC 0T, luas area di bawah kurva kadar terhadap waktu sampai waktu tak terhingga atau AUC 0 in kadar puncak atau Cmax, dan waktu untuk mencapai kadar puncak
atau Tmax. Studi bioekuivalensi dilakukan karena banyak produk obat yang dianggap ekivalen, termasuk tidak memberi efek terapeutik yang sebanding pada penderita. Dua sediaan dikatakan bioekuivalen apabila nilai-nilai parameter farmakokinetika yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik, terutama Cmax, Tmax, dan AUC. Ataupun kalau ada perbedaan tersebut tidak lebih dari 20%. Berikut contoh dari uji bioekuivalensi. Dari data uji bioekuivalensi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Nilai ketiga parameter ketersediaan hayati menunjukkan pembanding cenderung memberikan derajat ketersediaan hayati yang sedikit lebih baik. Ini dapat dilihat dari Cmax dan AUC0 yang sedikit lebih tinggi. Tetapi nilai ini tidak mencapai kebermaknaan statistik. Digunakan uji T pasangan P lebih dari 0,05. Dari segi kecepatan atau rate, generik tampaknya sedikit lebih baik, ditunjukkan dengan nilai Tmax yang lebih singkat. Tetapi perbedaan ini pun juga tidak bermakna secara statistik. Kecepatan eliminasi kedua sediaan didapatkan sama. Waktu paro eliminasi adalah 1,8 kurang lebih 0,2 jam dan 1,9 kurang lebih 0,3 jam untuk generik dan non-generik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.